Jumpa kembali dalam renungan harian penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Bapak Ibu Saudara yang saya persiapkan untuk kita baca dan renungkan pagi ini, saya ambil dari kitab Injil Markus 4 ayat 39 yang berbunyi, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan menyimak ayat pembacaan kita tadi, maka saya coba mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama. Tuhan sanggup meredakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menyimak seluruh perikop pembacaan kita dari kitab Injil Markus 4 ayat 30 sampai dengan ayat 41, dan di dalamnya juga tercakup pembacaan kita tadi dari ayat 39. Saat itu Yesus sedang berada bersama dengan para murid di Danau Galilea. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Danau Galilea adalah tipe danau yang mudah sekali diterjang oleh angin dan badai yang kencang, karena danau tersebut berada dikelilingi di sela-sela perbukitan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya fenomena alam tersebut tidaklah mengejutkan para murid yang kita tahu adalah mantan nelayan. Namun meskipun demikian, ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, dengan cobaan, dengan badai yang kencang pada saat itu, mereka tidak menghadapinya atau mereka tidak mengatasinya dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka mencari Tuhan. Walaupun demikian juga mereka tetap saja mengalami ketakutan dan kecemasan di dalam menghadapi badai tersebut. Karena itu, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan mereka mencari Tuhan. Yang saat itu kalau kita baca secara keseluruhan, Yesus sedang tidur di buritan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh para murid tidak dapat kita sangkal bahwa kita pun sebagai manusia, selama kaki kita masih berpijak di dunia, di bumi ini, maka kita pun juga tidak terlepas dari persoalan dan pergumulan hidup kita. Tapi timbul pertanyaan saat ini bagi kita, apa perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa perbedaan kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang di luar sana ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita? Pasti ada perbedaannya. Yang saya mau katakan di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan, dan pergumulan hidup, kita tidak berjalan sendirian. Kita punya Tuhan yang menyertai, bahkan menopang hidup kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup, kita akan mampu mengatasi, kita akan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Seperti para murid tadi. Ketika para murid menghadapi cobaan masalah dalam perahu, ya mereka tidak perlu takut karena mereka punya Tuhan yang menolong mereka. Mereka punya Tuhan Yesus yang saat itu menghardik danau, menghardik badai tersebut. Nah, saudara-saudara, begitupun dengan kita anak-anak Tuhan. Begitupun kita dengan orang-orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah, persoalan, pergumulan hidup. Apakah itu pergumulan ekonomi, apakah itu pergumulan anak-anak kita dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan. Kita tidak sendirian, saudara.
Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Kita punya Tuhan yang akan menyertai kita sehingga kita keluar dari masalah tersebut. Asalkan dengan satu syarat, kita mau undang Dia masuk dalam perahu kehidupan kita. Asalkan kita mau mengandalkan Dia. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita. Jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan kita. Karena kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita lemah, kita tidak berdaya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita undang Tuhan masuk dalam perahu kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan menolong. Bahkan setiap persoalan pergumulan kita akan mampu kita hadapi, akan mampu kita selesaikan. Dan ketika kita mampu menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kita, maka kita akan berkata, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita yang sanggup melakukan setiap masalah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika kita undang Tuhan hadir dalam perahu hidup kita, maka kita sebenarnya tidak perlu takut. Kita sebenarnya tidak perlu cemas dan khawatir seperti para murid ketika menghadapi cobaan taufan dalam perahu mereka. Saat itu mereka ketakutan dan mereka mencari Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita mencari Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tidak perlu ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengatakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Bahwa hidup ini akan saya jalani tidak dengan sendirian, tetapi saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan berjalan bersama Tuhan menghadapi setiap tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, virus corona boleh ada, tetapi janganlah itu menjadikan kita khawatir, takut, dan cemas. Karena apa, saudara? Karena kita punya Tuhan yang akan berperkara. Karena kita punya Tuhan yang akan mengambil alih semua masalah, kecemasan, dan ketakutan kita. Bukan hanya kita dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita, tetapi kehidupan secara keseluruhan, di mana dunia sekarang sedang mengalami ketakutan, kecemasan karena virus yang berbahaya ini, virus yang mematikan ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kita pagi ini, kita belajar mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, sehingga semua masalah yang kita hadapi, kecemasan dan ketakutan yang menjadi persoalan dan pergumulan hidup kita, tidak lagi ada dan tidak lagi menjadikan kita takut. Karena sesuai dengan tema kita pagi ini, bahwa Tuhan sanggup meredakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berharaplah terus kepada Tuhan. Bersandarlah ketika kita diperhadapkan dengan beban yang berat. Serahkanlah segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita. Sebab tidak ada badai sebesar apapun itu yang tidak sanggup diredakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini membuat kita semakin teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita seutuhnya, sepenuhnya hanya kepada-Nya. Tuhan berkati saudara dan saya. Haleluya.